Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sniatang dengan NIM 2104075010668 dari kelas M216. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai analisis tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecoh atau distraktor pada soal. Nah, yang pertama itu analisis tingkat kesukaran. Nah, analisis tingkat kesukaran ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Nah, untuk menghitung tingkat kesukaran, setiap butir soal itu digunakan persamaan P sama dengan B per JX, dengan P adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan J adalah jumlah seluruh peserta tes. Adapun tabel klasifikasi tingkat kesukaran, misalnya antara rentang 0,0 sampai 0,29 itu tergolong soal sukar. 0,30 sampai 0,69 tergolong soal sedang, dan 0,70 sampai 1,0 tergolong soal mudah. Nah, adapun contoh analisis kesukaran butir soal. Nah, misalnya disajikan tabel seperti ini, maka untuk tabel ini diperoleh tingkat kesukaran butir soal. Misalnya pada nomor 1, jumlah siswa yang menjawab benar sebanyak 3 siswa dibagi banyaknya siswa sama dengan 3 bagi 5 sama dengan 0,6. Nah, jadi tingkat kesukaran soal nomor 1 itu adalah 0,6. Maka klasifikasinya tergolong soal sedang. Kemudian soal nomor 2, jumlah siswa yang menjawab itu sebanyak 1 dari 5 siswa, maka 1 bagi 5 sama dengan 0,2. Jadi tingkat kesukaran soal nomor 2 ini adalah 0,2 atau terlalu mudah. Kemudian soal nomor 3, siswa yang menjawab benar sebanyak 3 orang dari 5 siswa, maka 3 bagi 5 sama dengan 0,6. Jadi tingkat kesukaran soal nomor 3 ini sama dengan nomor 1, yaitu cukup atau tergolong soal sedang. Kemudian yang ke soal nomor 4, itu sebanyak 3 siswa yang menjawab benar dari 5 siswa, maka sama dengan soal nomor 1 dan nomor 3 itu tergolong soal sedang. Kemudian yang ke soal nomor 5, jumlah siswa yang menjawab itu sebanyak 4, maka 4 bagi 5 sama dengan 0,8. Jadi tingkat kesukaran soal nomor 5 ini adalah 0,8 atau terlalu sukar. Nah, selanjutnya materi kedua, daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Kriteria indeks pembeda soal adalah sebagai berikut. Misalkan antara rentang 0,00 sampai 0,19 itu tergolong jelek. Kemudian rentang 0,20 sampai 0,39 tergolong cukup. Kemudian rentang 0,40 sampai 0,69 tergolong baik. Kemudian rentang 0,70 sampai 1,00 tergolong baik sekali. Adapun cara menentukan daya pembeda butir tes itu menggunakan rumus DP sama dengan BA per JA dikurang BB per JB, dengan DP merupakan indeks daya pembeda. Kemudian BA adalah banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. BB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. JA merupakan banyaknya peserta tes kelompok atas, dan JB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah. Jadi di daya pembeda ini siswa dibedakan menjadi kelas atas dan kelas bawah berdasarkan
berdasarkan hasil jawaban yang telah mereka kerjakan selama mengerjakan tes. Jadi di sini siswa dikategorikan menjadi siswa yang pandai dengan siswa yang tidak pandai atau kurang pandai. Nah, selanjutnya contoh analisis soal daya pembeda. Nah, misalkan suatu tes pilihan ganda terdiri dari 15 butir dikenakan kepada 10 siswa. Nah, sebaran skor untuk masing-masing butir dan skor total peserta tes tampak pada tabel berikut. Nah, seperti pada tabel berikut ini, merupakan penyajian jawaban dari 10 siswa. Dapat dilihat skor setiap masing-masing siswa. Setelah dibuatkan tabel seperti ini, maka untuk mencari indeks daya pembeda peserta tes diurutkan dari skor tertinggi hingga ke terendah seperti pada tabel berikut ini. Nah, dari sini sudah terlihat jelas pembeda antara siswa yang pintar dan siswa yang kurang pintar. Maka siswa yang pintar ini dia berada di kelas atas dan siswa yang kurang pintar itu dia berada di kelas bawah. Nah, selanjutnya untuk mencari indeks daya pembedanya maka menggunakan rumus yang tadi. Rumusnya yaitu DP sama dengan BA per JA kurang BB per JB, yang dimana itu BA merupakan banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab jawaban dengan benar. Kemudian JA jumlah banyaknya siswa kelas atas dikurang BB merupakan banyaknya siswa kelas bawah yang menjawab dengan benar dibagi JB jumlah siswa kelas bawah. Misalnya pada soal nomor 1 ini, maka BA-nya itu sebanyak 5 dibagi jumlah siswa di sini kelas atas sebanyak 5 juga. Dikurang BB di sini hanya 1 dibagi jumlah siswa kelas bawah juga sebanyak 5. Maka 5 per 5 dibagi 5 dikurang 1 bagi 5 sama dengan 0,8. Jadi daya pembeda pada soal nomor 1 itu sebanyak 0,8. Nah, begitu juga dengan soal nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi seperti itu cara menentukan daya pembeda. Kemudian materi yang ketiga itu analisis pengecoh atau distraktor. Nah, menganalisis fungsi pengecoh atau distraktor dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda. Nah, pola tersebut diperoleh dengan menghitung banyaknya tes atau peserta tes yang memilih jawaban butir soal atau tidak memilih pilihan manapun. Adapun cara menentukan analisis pengecoh yaitu mempertimbangkan terhadap analisis pengecoh. Yang pertama, diterima karena sudah baik, yang kedua, ditolak karena tidak baik, dan yang ketiga, ditulis kembali karena kurang baik. Sebuah pengecoh dikatakan berfungsi baik jika paling sedikit dipilih oleh 5 peserta tes. Adapun contoh analisis soal pengecoh, misalnya 50 siswa peserta didik dites dengan 10 soal pilihan ganda. Tiap soal memiliki 5 alternatif jawaban, A, B, C, D, dan E. Kunci jawaban soal nomor 8 adalah C. Setelah soal nomor 8 diperiksa untuk peserta didik, ternyata dari 50 orang peserta didik, 20 peserta didik menjawab benar dan 30 menjawab salah. Jadi hanya 20 peserta yang menjawab benar. Idealnya, pengecoh dipilih secara merata. Artinya, semua pengecoh secara merata ikut menyesatkan peserta didik. Contoh soal nomor 8 sebagai berikut. Nah, misalkan di sini telah disajikan tabelnya. Nah, alternatif jawabannya itu kan tadi sebanyak 5 antara A, B, C, D, E. Di sini dapat dilihat distribusi jawaban peserta didik. Yang opsi A itu peserta didik menjawab sebanyak 7 siswa. Opsi B ada 8 siswa,
opsi C 20 siswa dan opsi D 7 siswa dan opsi E 8 siswa. Di sini dapat dilihat distraktornya. Yang A itu sebanyak 93%. Jadi yang A itu kualitas pengecohnya sangat baik. Kemudian yang ke B itu sebanyak 107%. Jadi di sini kualitas pengecohnya juga sangat baik. Kemudian yang ke C itu ini merupakan kunci jawabannya yang ke C, jadi tidak siswa yang menjawab ini tidak terkecoh. Kemudian yang ke D itu 93% dan yang ke E juga 107%. Jadi kualitas pengecohnya juga sangat cukup baik. Nah, untuk analisis pengecoh perlu dibuat tabel khusus agar setiap butir soal diketahui berapa banyak peserta didik yang menjawab A, B, C, dan seterusnya. Hal ini tentu saja memakan waktu dan tenaga jika diolah dengan komputer dan data sudah dimasukkan dalam disket. Pengolahan ini hanya memerlukan beberapa waktu saja. Dari pemaparan materi ini, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Daya pembeda adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai, dan distraktor adalah pola yang dapat menggambarkan bagaimana tester atau peserta tes menentukan pilihan jawabannya. Baik, itulah materi yang dapat saya bawakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.